Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, memberikan kita kesehatan, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk beramal soleh. Dan semoga setiap amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal terbaik untuk kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau seluruhnya. Tayyib, kita lanjutkan pembacaan kitab Asyru Qawaida fi Tazkiyatin Nafsi, 10 kaidah di dalam penyucian jiwa. Sekarang kita masuk di kaidah yang kelima. Kemarin kaidah yang keempat membahas tentang ittikhadul uswati wal qudwah, mengambil sosok tauladan yang harus diikuti. Kaidah yang kelima pembahasan tentang at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. Kesucian itu adalah takhliyatun wa tahliyah. Takhliyah itu mengosongkan, yakni kita mengosongkan jiwa kita dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa-dosa. Wa tahliyah, adapun tahliyah kita menghiasi jiwa dengan amal soleh. Ini terlebih dahulu kita mengosongkan jiwa dari segala bentuk kemaksiatan, kemudian setelah itu kita hiasi dengan amal soleh. Itu maksudnya. Kita baca, inna haqiqatat tazkiyati takhliyatun nafsi awalan. Sesungguhnya hakikat dari kesucian itu adalah mengosongkan jiwa terlebih dahulu. Bitathhiriha 'anil razaili wal ma'asi waz zunubi. Dengan membersihkan jiwa tersebut dari segala bentuk dari sesuatu yang tercela, ya, dan kemaksiatan dan dosa-dosa. Thumma tahliyatuha ba'da dzalika bi fi'li ta'ati wal qurbat. Kemudian setelah itu, setelah kita sucikan, kita bersihkan, ya, dari sesuatu yang tercela, dari kemaksiatan, dari dosa-dosa, kita hiasi setelah itu dengan melakukan amal-amal ketaatan dan amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah dari harta-harta mereka itu sedekah yang dengan itu membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Wa shalli alaihim, dan berdoalah bagi mereka. Faqauluhu ta'ala, adapun firman Allah, tutahhiruhum, di kalimat tutahhiruhum fihi isyaratun ila maqamit takhliyati anis sayyiati bitathhirihim minadz dzunubi. Di dalam itu terdapat isyarat, ya, terhadap kedudukan takhliyah, ini mengosongkan jiwa dari keburukan-keburukan dengan menyucikan jiwa mereka dari dosa-dosa. Wa qauluhu ta'ala wa tuzakkihim, adapun firman Allah tuzakkihim fihi isyaratun ila maqamit tahliyati bil fadaili wal hasanat. Di dalamnya terdapat isyarat juga terhadap kedudukan tahliyah, yakni menghiasi jiwa dengan
melakukan perbuatan yang memiliki keutamaan dan kebaikan. Wa taqdimit tathiri ala tazkiyati min babi taqdimit takhliyati ala tahliyah. Adapun mengedepankan tathiri, kebersihan terhadap tazkiyah, kesucian, ya perhatikan di ayat ini Allah mengedepankan tathir, tutahhir dari tuzakki. Maka mengedepankan tathir daripada tathir dan tazkiyah min babi taqdimit takhliyati ala tahliyah, itu termasuk juga ya sama mengedepankan termasuk juga mengedepankan takhliyah terhadap tahliyah. Nah, fala budda liman arada tazkiyata nafsihi an yuqli'a awwalan 'anil dhunubi wal asami allati tufsidu qalba. Maka seharusnya bagi seseorang yang ingin menyucikan jiwanya untuk berhenti atau meninggalkan terlebih dahulu dosa-dosa yang itu dapat merusak hatinya, ya, tufsidul qalba wa tahjibu anhu nural hidayati wal iman. Kemudian setelah ditinggalkan segala bentuk kemaksiatan, kesalahan, dosa-dosa, kemudian setelah itu menutup ya dosa-dosa tersebut dari ya, dengan cahaya keimanan dan hidayah dan keimanan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah taala, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat satu kesalahan, maka akan dipercikkan atau diteteskan di dalam hatinya satu tetes hitam, ya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Jika ia berhenti dan beristighfar dan bertobat, maka hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Jika ia kembali melakukan kemaksiatan, maka ditambah di dalam hatinya itu ya tetesan tersebut hingga hingga tertutuplah hatinya. Wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallahu kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan itulah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan ran, ya. Dosa yang saking banyaknya menutup hatinya. Dengan firman Allah kallabal, sekali-kali tidak, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh segala apa yang telah mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Tsumma yujahidu nafsahu alal istiktsari minas salihati allati tazku biha nafsuhu. Kemudian setelah ia menutupi kesalahannya ya dengan cahaya hidayah dan keimanan, maka dia berusaha ya mengusahakan jiwanya untuk memperbanyak amal-amal salih yang itu jiwanya menjadi bersih, menjadi suci. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang mengusahakan dirinya untuk mendekat kepada kami, maka kami akan bimbing mereka untuk sampai kepada kami. Ya, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Perhatikan, jika kita ingin membersihkan jiwa kita butuh usaha. Kita ingin hijrah butuh usaha. Ingin jadi lebih baik butuh usaha. Ya, tidak hanya mengatakan tunggu hidayah datang. Ya. Tapi tidak mau usaha, maka ini salah.
Kita ingin mendapatkan hidayah, kita ingin rajin dalam beribadah, kita ingin hati kita menjadi bersih, maka kita harus berusaha memaksakan diri kita beramal soleh. Dengan kita mengusahakan jiwa kita, maka Allah akan berikan kemudahan. Allah akan bimbing kita untuk sampai kepada tujuan kita. Jadi nggak bisa hanya sekedar mengatakan nantilah tunggu hidayah datang. Setiap hari Allah memberikan hidayah kepada kita. Setiap hari Allah senantiasa menyeru, mendatangkan rasa ingin di dalam hati kita, ingin beribadah. Ya. Setiap hari Allah panggil ya kita dengan seruan muazzin agar kita datang mendatangi masjid untuk sholat. Nah, lalu kapan lagi? Bagaimana lagi kita mengatakan tunggu hidayah datang? Hidayah itu diusahakan. Ya. Kita harus berusaha agar kita menjadi lebih baik, agar kita menjadi lebih tekun beribadah, butuh usaha. Ya. Nggak bisa sekedar mengatakan nanti. Enggak bisa, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya segala apa yang ingin kita capai itu semua butuh usaha. Ingin jadi lebih baik butuh usaha. Maka Allah katakan walladzina jahadu, orang yang berusaha sungguh-sungguh ya, mengusahakan dirinya ya, memaksa dirinya untuk mendekatkan diri kepada kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan bimbing. Tapi catatan harus usaha terlebih dahulu. Kalau tanpa usaha maka itu hanya omong kosong. Ya. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang rajin beribadah kalau tanpa usaha. Ya. Mau bagaimanapun kita tidak memaksakan diri kita untuk baca Al-Quran. Satu hari satu halaman. Tidak kita paksa. Walaupun Al-Quran di depan mata, maka tidak akan terbuka itu Al-Quran. Oleh karena itu, semuanya butuh perjuangan. Butuh usaha. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan fatazkiyatu wa in kana asluha annama'u wal barakatu wa ziyadatul khairi fa innama tahsulu bi izalati syarri. Maka kesucian itu walaupun asalnya landasannya itu adalah tumbuh dan berkah dan bertambahnya kebaikan, maka sesungguhnya itu diperoleh dengan menghilangkan keburukan. Falihada sarat tazakki yajma'u hadza wa hadza. Maka oleh karena itu kesucian itu mengumpulkan ini dan ini. Waqala Ibnu Sa'di rahimahullah inna qaulihi ta'ala balillahu yuzakki man yasha. Allah menyucikan siapa yang Ia kehendaki. Ai bil imani wal amali salih. Allah menyucikan orang-orang yang Ia kehendaki dengan keimanan dan amal saleh. Bitakhalli anil akhlaqir radhaili, dan dengan apa? Mengosongkan, membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa tahalli bisifatil jamilah, dan menghiasi dengan sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Mungkin ini yang dapat kita bacakan kali ini. Ya, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk senantiasa beramal soleh, karena sesungguhnya barang siapa yang Allah mudahkan baginya ya, beramal soleh, ya, maka Allah telah mudahkan baginya untuk menyucikan jiwanya. Ya. Tidak ada satu nikmat yang terbesar bagi seorang hamba melainkan Allah mudahkan baginya untuk beramal soleh. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan
memberikan kita kekuatan di dalam segala apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu cobaan maupun nikmat. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surganya bersama orang-orang yang saleh, bersama para nabi, para rasul, dan para syuhada, dan orang-orang yang senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Mungkin ini yang dapat kita bacakan pada malam hari ini, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.